akan menantikan penyampaian warta berita daerah. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saudara, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan warta berita daerah. Pemadam kebakaran dan penyelamatan Satpol PP dan Satlinmas memegang peran strategis dalam menjamin ketentraman dan keamanan untuk memberikan perlindungan. Tujuannya hanya satu, memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terayomi, serta terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum. Insyaallah target kita adalah menjadi yang terbaik dan tidak lagi menjadi urutan terakhir lah, bahwa usaha kita yang sudah kita lakukan selama ini semaksimal mungkin insyaallah juga akan memberikan dampak yang signifikan kepada seluruh peserta. Terutama guru, staf, dan karyawan yang ada di lingkungan Hidayatullah di Toli-Toli khususnya. Jadi kami melakukan orientasi pencerahan lah dalam bentuknya seperti itu pada mereka-mereka yang masih bujang untuk mengarahkan mereka agar segera menikah. Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid bertindak selaku Inspektur Upacara gelar pasukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-76, Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas ke-64, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar ke-107 tingkat Sulawesi Tengah tahun 2026. Serta diakhiri informasi mengenai pemerintah daerah Kabupaten Buol melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Buol siap mensukseskan ajang bergengsi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Saudara, inilah warta berita daerah selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Meika Bakhtiar. Kami awali informasi yang pertama. Upacara gelar pasukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-76, Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas ke-64, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar ke-107 tingkat Sulawesi Tengah tahun 2026 berlangsung hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan, Muhammad Bantilan pagi tadi. Martina melaporkan. Upacara gelar pasukan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Haji Anwar Hafid selaku Inspektur Upacara dan diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah, perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Satpol PP se-Sulawesi Tengah, pimpinan Prokopimda dan Kepala OPD Kabupaten Toli-Toli. Dalam amanatnya, Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan pemadam kebakaran, Satlinmas, dan Satpol PP memegang peran penting dalam strategis menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan dengan tujuan
untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum. Pemadam kebakaran dan penyelamatan Satpol PP dan Sanlitsat Limas memegang peran strategis dalam menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan. Tujuannya hanya satu, memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terayomi, serta terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum. Sementara itu, Bupati Parigi Motong Erwin Burase menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang telah melaksanakan kegiatan upacara gelar pasukan dengan sangat baik. Peringatan HUT ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen anggota Damkar Satpol PP Satlinmas, serta diharapkan seluruh personil semakin solid, tangguh, dan responsif dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Sulawesi Tengah. Kita memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Toli-Toli sukses melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Kedua, tadi kita mendengarkan pidato sambutan Pak Gubernur untuk memisahkan Damkar dengan Pol PP. Karena kita di Parigi Motong masih satu. Jadi kita coba bicarakan kembali karena seperti tadi sampaikan dalam efisiensi anggaran ini. Kegiatan ditutup dengan parade dari kontingen berbagai daerah yang disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan pimpinan pejabat tinggi daerah se-Sulawesi Tengah dan tamu undangan lainnya, di mana turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Buol, Risaryudi Triwibowo, Bupati Tojo Una-Una, Ilham S. Lawidu, serta pejabat lainnya di Sulawesi Tengah. Saudara, sebanyak 49 orang peserta akan memperkuat Kabupaten Buol dalam pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang akan berlangsung di Kabupaten Sigi dalam waktu dekat. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas. Saudara, Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 akan segera dilaksanakan di Kabupaten Sigi. Berbagai persiapan telah dilakukan peserta dari 13 kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, tidak terkecuali peserta asal Kota Berkah Buol. Sekretaris Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Buol Abdul Yasin saat diwawancara RRI mengungkapkan, jika tidak ada aral yang melintang sore ini, seluruh rombongan atau kafilah MTQ Kabupaten Buol akan diberangkatkan menuju Kabupaten Sigi untuk mengikuti ajang bergengsi MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026, di mana untuk tahun ini jumlah peserta Kabupaten Buol sebanyak 49 orang. Pemberangkatan sendiri dilakukan di Masjid Agung Buol pasca sholat asar. Direncanakan kafilah Kabupaten Buol akan mengikuti 8 cabang termasuk tilawah semua tingkatan, tahfiz Quran hingga tafsir Quran. Menurutnya, pada MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 ini, target kafilah Kabupaten Buol yakni menjadi yang terbaik serta meninggalkan predikat juru kunci. Hal itu selaras dengan usaha yang telah dilakukan selama ini oleh LPTQ bersama stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Buol. Insya Allah target kita adalah menjadi yang terbaik dan tidak lagi menjadi urutan terakhir lah. Bahwa usaha kita yang sudah kita lakukan selama ini semaksimal mungkin insya Allah juga akan memberikan dampak yang signifikan kepada seluruh peserta. Sementara itu, Sekretaris LPTQ Kabupaten Toli-Toli Ustadz Muhammad Palatehan LC saat diwawancara RRI mengungkapkan, untuk Kabupaten Toli-Toli sudah ada beberapa peserta yang diberangkatkan lebih awal melakukan pelatihan di Kota Palu. Di antaranya, cabang tilawah dan kaligrafi yang diberangkatkan pada 1 Juni 2026 ini, di mana untuk Kabupaten Toli-Toli pada MTQ kali ini memberangkatkan sebanyak 54 orang peserta. Meski tidak mengikuti seluruh cabang, namun kafilah Kota Cengkeh Toli-Toli menargetkan menjadi yang terbaik pada ajang kalam ilahi tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi tersebut. Ini ada beberapa cabang yang kita tidak ikuti ya, tapi setidaknya ini sudah cukup sangat jumlah 54 pesertanya sebenarnya sudah cukup banyak. Sebenarnya kalau untuk cabang yang tidak kita isi ya, mungkin ada beberapa hafalannya Al-Quran ya, tapi kalau untuk cabang-cabang yang lain ya alhamdulillah. Jadi kalau untuk 30 juz ya kita miliki dua peserta, putra putri, kemudian 20 juz juga demikian, ada juga putra putrinya 10 juz juga alhamdulillah juga kita memiliki hafalan ya. Hafalan mulai dari 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz dan 30 juz kita terisi semua. Untuk itu Sekretaris LPTQ Kabupaten Toli-Toli ini berharap dengan latihan maksimal yang dilakukan, target menjadi yang terbaik pada MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dapat diwujudkan. Jemaah haji asal Kabupaten Buol yang tergabung dalam kloter 12 BPN saat ini dilaporkan dalam kondisi baik dan telah menyelesaikan salah satu rukun haji, yakni tawaf ibadah di Makkah. Kami maksud tawaf ibadah di Makkah.
Menjelang kepulangan ke tanah air, para jamaah kini tengah mengikuti berbagai kegiatan yang difasilitasi oleh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, termasuk berziarah ke situs-situs bersejarah di kota suci tersebut. Renaldi melaporkan dari Kabupaten Buol. Kepala Subbagian Tata Usaha Kasubag TU Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol, Amrin, mengungkapkan bahwa fase ibadah di Mekah akan segera berakhir dan jemaah akan bersiap menuju Madinah sebelum bertolak kembali ke Indonesia. Berbeda dengan pola kepulangan sebelumnya, pada tahun ini jemaah direncanakan tidak akan menginap lagi di asrama haji Balikpapan. Mereka hanya akan transit sejenak sebelum langsung melanjutkan penerbangan menuju Kota Palu pada hari yang sama, Kamis 24 Juni, menggunakan 2 rute penerbangan pada pukul 13.30 dan 17.10 waktu Indonesia Tengah. Terkait pemulangan dari Kota Palu menuju Kabupaten Buol, Pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol sejauh ini masih melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Buol. Hal ini dikarenakan Pemda saat ini juga tengah fokus mempersiapkan agenda daerah lainnya seperti Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ. Namun, Amrin memperkirakan para jemaah haji akan tiba di Buol 1 hari setelah mendarat di Palu. Dan insya Allah itu direncananya untuk balik kepulangan ke Indonesia itu untuk kloter 12 BPN, karena kita kan masuk di kloter 12. Itu dari Madinah tanggal 23 Juni, tiba di Balikpapan 24 Juni, insya Allah, pukul 00.55. Terus mereka tidak nginap lagi di asrama haji Balikpapan, meneruskan perjalanan ke Palu di tanggal 24 Juni, pukul 4.55. Mengenai kondisi kesehatan para jemaah haji, Kementerian Haji dan Umroh Buol memastikan secara keseluruhan jemaah dalam keadaan aman, meski beberapa di antaranya sempat mengalami gangguan kesehatan ringan. Ia juga memberikan apresiasi terhadap kualitas pelayanan haji tahun ini yang dinilai mengalami peningkatan signifikan dan jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, terkait evaluasi, insya Allah di tahun-tahun berikutnya kita akan lebih meningkatkan lagi pelayanan, khususnya pelayanan terhadap jemaah-jemaah haji. Tapi Alhamdulillah di tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amrin selaku Kasubag TU Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol menyampaikan harapan mendalam agar seluruh jamaah haji asal Kabupaten Buol dapat kembali ke tanah air dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Ia mendoakan agar para jemaah senantiasa diberikan kesehatan walafiat hingga nantinya bisa berkumpul kembali bersama keluarga di kampung halaman. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS di seluruh Indonesia kini tengah melakukan pendataan dalam sensus ekonomi 2026. Tidak terkecuali BPS Toli-Toli yang menyebut bahwa pihaknya saat ini sedang mempersiapkan petugas pendataan di lapangan untuk tahap pendataan door to door. Lantas, bagaimana kesiapan dari BPS Toli-Toli dalam hal tersebut? Berikut kita akan dengarkan wawancara bersama Kepala BPS Toli-Toli, Muhammad Zain, yang dipandu oleh reporter Ruth Damayanti. Berkaitan dengan rencana pelaksanaan sensus ekonomi untuk tahapan pendataan door to door, mungkin bisa dijelaskan Pak dari tanggal berapa sampai kapan terakhir batas pendataannya? Silakan Pak Kepala BPS. Untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026, untuk pelaksanaan pendataan lapangan secara door to door direncanakan dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026. Semua petugas yang mulai minggu ini dilatih, calon petugas lapangan untuk Kabupaten Toli-Toli sekarang dalam proses pelatihan sampai dengan tanggal 13 Juni 2026. Nanti tanggal 15 akan turun lapangan ke wilayah tugas yang sudah ditetapkan oleh BPS ke wilayah tugas masing-masing di seluruh wilayah Kabupaten Toli-Toli. Kalau boleh tahu Pak, ada berapa jumlah petugas yang direkrut oleh BPS Toli-Toli Pak? Jumlah petugas yang kami gunakan untuk pelaksanaan kegiatan lapangan sensus ekonomi 2026 ini sebanyak sekitar 226 tugas, terdiri dari 197 petugas lapangan dan 29 pengawas lapangan, Mbak. Berarti mereka nanti di tanggal 15 Juni itu akan turun-turun ke pelaku usaha dan juga masyarakat gitu ya Pak, nanti pelaksanaan. Benar Mbak, nanti mulai tanggal 15 Juni 2026 semua petugas lapangan akan secara serentak untuk turun lapangan ke wilayah tugas yang telah ditentukan. Untuk usaha-usaha sudah ditentukan, sudah ada prelis usaha yang harus mereka kunjungi sesuai dengan beban tugas masing-masing. Kemudian untuk rumah tangga akan didata juga terkait kondisi sosial ekonomi rumah tangga tersebut, termasuk usaha yang ada di dalamnya. Nah, ini semua petugas lapangan juga akan mendata sesuai dengan alokasi tugas yang sudah ditentukan. Antara setiap petugas akan melakukan pendataan antara 8 sampai dengan 20 SLS. Untuk pendataannya mekanismenya Pak, apakah menggunakan kuesioner atau melalui via telepon, bagaimana Pak? Sejak beberapa tahun terakhir di BPS hampir semua pendataan menggunakan
menggunakan metode KEPI. Jadi metode KEPI ini menggunakan gadget atau menggunakan handphone ataupun tablet yang dimiliki, yang diinstal aplikasi di dalamnya. Kemudian aplikasi yang diberi nama Fasih ini akan digunakan oleh setiap petugas. Jadi petugas pada saat rekrutmen juga kami sudah seleksi dengan petugas harus memiliki gadget dengan spesifikasi tertentu sehingga memudahkan penggunaan aplikasinya di lapangan. Ya. Jadi petugas lapangan akan menggunakan aplikasi Fasih untuk melakukan pendataan baik di rumah tangga maupun di usaha-usaha yang akan didata dalam kegiatan pendataan sensus ekonomi. Terakhir Pak Kepala BPS, apa harapannya untuk nantinya pelaksanaan sensus ekonomi dalam hal ini pendataan door to door oleh BPS dari rekrutmen pihak pendata sendiri? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Ruth. Harapan kami memang akan menjadi sensus yang terbaik sepanjang sejarah Badan Pusat Statistik di Kabupaten Toli-Toli untuk menerima petugas kami dengan tangan terbuka, memberikan jawaban dengan benar dan jujur, dan petugas kami juga akan dilengkapi dengan atribut tertentu dengan rompi dan name tag tanda pengenal SE. Sehingga mohon untuk diterima petugas kami karena sensus ini adalah sebagai pondasi untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik di pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Zain selaku Kepala BPS Toli-Toli. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong dalam Warta Berita Daerah. Baik, saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Kegiatan training pranika di Masjid Rahmatullah Toli-Toli dilaksanakan oleh Yayasan Hidayatullah juga sebagai bagian dari dakwah ilmu syar'i. Laporan Alfiansyah. Yayasan Hidayatullah menggelar kegiatan training pranika di Masjid Rahmatullah Toli-Toli Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti para pemuda lajang, khususnya guru staf dan karyawan yang berada di lingkungan Yayasan Hidayatullah sebagai upaya memberikan pembekalan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kepala Departemen Pembinaan Anggota Hidayatullah Sulawesi Tengah, Rifan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada para pemuda lajang yang selama ini berkontribusi dalam lingkungan yayasan. Selain itu, training pranikah juga menjadi sarana edukasi dan pencerahan bagi peserta agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan berumah tangga. Menurut Rifan, berbagai materi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut bertujuan mengarahkan para peserta agar lebih siap dan mantap untuk segera menikah. Materi yang diberikan mencakup pemahaman mengenai perbedaan kehidupan sebelum menikah dan setelah menikah, termasuk tanggung jawab yang akan dihadapi dalam membangun keluarga. Jadi acara ini adalah mengapresiasi para pemuda-pemuda lajang, terutama guru, staf dan karyawan yang ada di lingkungan Hidayatullah di Toli-Toli khususnya. Jadi kami melakukan orientasi pencerahan lah dalam bentuknya seperti itu pada mereka-mereka yang masih bujang untuk mengarahkan mereka agar segera menikah. Dan kemudian kegiatan ini materi-materinya adalah bagaimana lika-liku kehidupan orang dewasa, perbedaannya sesudah menikah dan sebelum menikah. Pengalaman-pengalaman itu kita ceritakan kepada mereka. Di Toli-Toli ini banyak guru dan karyawan yang masih bujang, maka diadakanlah secara serentak dalam bentuk bimbingan pranikah. Salah satu peserta, Tarmizi, mengaku memperoleh banyak manfaat dari kegiatan tersebut. Perantau asal Aceh itu mengatakan materi yang disampaikan sangat menarik dan didukung oleh para pemateri yang kompeten. Ia juga menilai sejumlah penjelasan yang diberikan selama pelatihan semakin menguatkan keyakinannya untuk segera mengakhiri masa lajang dan membangun rumah tangga. Saya memang ingin mengikuti nikah mubarak ini selain daripada ibadah adalah untuk melepas masa lajang. Sekaligus sebagai ibadah, mungkin bisa juga memotivasi teman-teman lainnya agar bisa segera kalau sehendaknya ingin bergabung dipersilahkan begitu. Alhamdulillah sangat menarik ya, kita dibekali dengan beberapa pemateri yang luar biasa yang senior lah, bagian daripada Hidayatullah. Manfaat-manfaat sebenarnya yang perlu kita ambil daripada penggalan-penggalan ayat tadi ya, selain juga kita untuk menghindari dosa-dosa seperti zina misalnya, baik zina mata maupun zina yang lain-lainnya, yaitu salah satunya adalah caranya untuk melaksanakan nikah. Kegiatan seperti training pranikah dinilai memiliki peran penting dalam mendorong meningkatkan kesiapan pasangan sebelum menikah. Di Kabupaten Toli-Toli, pembinaan dan edukasi mengenai kehidupan keluarga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap angka pernikahan yang sehat dan berkualitas, sekaligus membantu menciptakan keluarga yang lebih harmonis, mandiri, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Saudara, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Toli-Toli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan
hak pilihnya. Upaya ini dilakukan agar pesta demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung lebih berkualitas dan demokratis. Setiadi melaporkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli berupaya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 ini bisa meningkat. Kepala Dinas PMD Toli-Toli Samsu M. Saleh mengatakan pihaknya telah menekankan melalui panitia pemilihan di tingkat desa agar melakukan pendataan maupun pencacahan masyarakat secara menyeluruh, terutama yang sesuai ketentuan telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya, sehingga tidak ada lagi laporan adanya warga yang tidak terdata dalam daftar pemilih. Ia juga mengatakan dinamika dan pandangan politik masyarakat di tingkat desa saat ini sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga pihaknya optimis angka partisipasi masyarakat dalam pilkades kali ini akan meningkat. Di 2026 ini kita sudah berupaya memaksimalkan kepada panitia agar semua masyarakat yang ada di wilayah desanya masing-masing melakukan pencacahan pendataan secara penuh dari seluruh warga masyarakat di desa yang memenuhi syarat ketentuan untuk memilih di desanya. Sehingga dalam DPS itu begitu mengarah kepada DPT diyakini dan dipastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang ada di desanya tidak terdata dalam DPT nanti, insya Allah. Disinggung soal tantangan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pilkades, Kepala Dinas PMD Toli-Toli ini menjelaskan saat ini jarak antara rumah masyarakat dengan tempat pemungutan suara dinilai masih menjadi pemicu adanya warga yang tidak menyalurkan hak suara pada pelaksanaan pesta demokrasi seperti pilkades. Dari hasil evaluasi kami memang ada beberapa desa yang masyarakatnya memilih untuk tidak datang memberikan hak suaranya disebabkan faktor-faktor tertentu. Contoh, ada satu desa masyarakatnya tinggal di tempat yang berjauhan dari TPS, maka ada sebagian masyarakat memilih untuk tidak datang disebabkan karena faktor jarak dan waktu tempuh di TPS itu. Maka tahun 2026 ini menjadi salah satu pertimbangan kami kepada panitia agar ini diantisipasi hal-hal yang mungkin bisa memicu kembali untuk tidak datangnya masyarakat di TPS memberikan hak pilih. Dinas PMD Toli-Toli berharap seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara nanti sehingga pilkades serentak di 44 desa dapat berlangsung sukses, aman dan menghasilkan pemimpin desa yang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat. Saudara, kami sampaikan berita yang terakhir. Pemerintah daerah Kabupaten Buol melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Buol siap mensukseskan ajang bergengsi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang akan berlangsung Agustus mendatang. Selain sukses tuan rumah, Kota Berkah Buol bertekad sukses prestasi. Mengenai hal tersebut dilaporkan kembali Ahmad Mukadas dari Kabupaten Buol. Salam olahraga, saudara. Kabupaten Buol akan menjadi tuan rumah penyelenggara ajang bergengsi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang akan dilaksanakan Agustus mendatang. Sebagai tuan rumah, pemerintah daerah Kabupaten Buol bersama instansi terkait yang ada di daerah ini telah melakukan sejumlah persiapan agar event bergengsi itu dapat berjalan maksimal. Salah satunya telah melaksanakan rapat sebanyak 2 kali bersama seluruh stakeholder terkait yang ada di wilayah Kabupaten Buol. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Buol, Purnomo Mener, saat diwawancara RRI mengungkapkan, pada ajang bergengsi tingkat Provinsi Sulawesi Tengah kali ini, Kota Berkah Buol bertekad meraih sukses ganda, masing-masing sukses sebagai tuan rumah penyelenggara serta sukses prestasi. Berdasarkan rapat yang dilaksanakan dengan provinsi dan seluruh kabupaten kota peserta Popda, disepakati tanggal pelaksanaan Popda mulai 22 Agustus hingga 29 Agustus 2026. Hal itu mulai dari kedatangan peserta dari berbagai kabupaten di daerah ini. Pelaksanaan perlombaan sendiri yang mempertandingkan 4 cabang olahraga efektifnya baru dimulai pada 24 hingga 28 Agustus 2026. Seluruh peserta telah memastikan diri hadir di Kabupaten Buol dengan mengikuti cabang-cabang yang diperlombakan, di antaranya sepak bola, bola voli dan bola basket putra-putri, dan sepak takraw putra. Namun tentunya dari cabang olahraga ini kita masih menunggu beberapa cabur yang diikuti oleh masing-masing kabupaten. Tentunya mungkin ada yang tidak mengikuti semua, tapi harapan saya bisa mengikuti semua sih. Ya, tentunya dari hal tersebut kami dari Kabupaten Buol ini pun juga karena turbulensi terkait dengan efisiensi anggaran, sehingga saya perlu untuk memaksimalkan rencana persiapan ini dengan mengutamakan konsep kolaborasi bersama dengan seluruh stakeholder yang ada. Oleh karena itu kemarin saya sudah menyampaikan laporan kepada pimpinan daerah dan kita awali kemarin rapat kerja
Itu rapat kerja sebenarnya sudah rapat kerja kedua. Itu rapat kerja pertama kita laksanakan di tahun sebelumnya sejak BUOL dinyatakan sebagai tuan rumah, dan hari ini kita rapat kerja dengan konsep kolaborasi untuk persiapan pelaksanaan Popda. Ajang bergengsi sekelas Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di Kabupaten BUOL juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Biau sebagai ibu kota Kabupaten BUOL. Salah satunya pemerintah Kelurahan Leok 2. Melalui lurahnya, Erwin Mangge menyatakan siap mensukseskan ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 dengan terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Sebab Kelurahan Leok 2 berada di jantung ibu kota Kabupaten BUOL sehingga memerlukan penanganan kebersihan secara maksimal agar menimbulkan kesan yang positif bagi tamu yang berkunjung ke daerah ini selama pelaksanaan Popda. Itu yang pertama yang ditekankan oleh Pak. Kemarin kan kita didampingi Pak Asisten 3 untuk rapatnya dengan Pak Wakil terkait kebersihan wilayah. Semua 7 kelurahan harus bebenah terkait kebersihan, termasuk di Kelurahan Leok 2. Kami tetap optimalkan untuk kebersihan wilayah. Mungkin hari Sabtu atau hari Jumat besok kami lakukan lagi pembersihan wilayah. Tamu nyaman bersihan melihat wilayah kita. Lurah Leok 2 Kecamatan Biau ini mengajak serta mengingatkan seluruh masyarakat yang berada di wilayah Leok 2 agar berpartisipasi aktif menjaga kebersihan sejak dini sebelum ajang bergengsi itu digelar guna meninggalkan kesan serta citra positif bagi 12 kabupaten kota peserta Popda yang hadir di Kabupaten BUOL. Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meika Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.